Selamat pagi, salam sejahtera dan salam budi luhur. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk melakukan pelaksanaan dari pelatihan Munsun Sim. Untuk kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua dari 3, dan pada kegiatan yang ini kita akan mempelajari modul-modul yang lebih advance, termasuk diantaranya adalah produksi, maintenance, dan banyak modul lainnya. Jadi pada hari ini kita siapkan diri dengan mulai membuka Munsun Sim. Silahkan buka browser kalian dan buka Munsun Sim. Seperti biasa, setelah login, kalian bisa memilih di bagian menunggu di sini, Game as Player. Ya, di sini, Game as Player. Sementara kalian menunggu, saya akan buatkan gamenya. Silahkan join using new game code. Saya membuat game code baru. Kodenya adalah 30919 underscore 30875. Saya perbesar di sini. 30919 underscore 30875. Skor 30875. 30919 underscore 30875. Yang ini. Ini sebagai player ya, yang saya tunjukkan di depan. Oke. Di sini saya akan tampilkan modul yang barunya. Sambil saya present share screen. Yang lain boleh matikan dulu mic-nya. Oke. Saya tampilkan dari sisi sebagai instruktur. Saya menunjukkan di sini kita sudah aktifkan 7 modul pertama. Total ada 14 modul ya. 7 modul pertama yang kemarin kita bahas. Sedikit refresh. Ada general, ada finance, ada procurement, retail, marketing, forecast, dan warehouse. Jadi terakhir kita kemarin sampai warehouse, ada gudang. Nah, model belajar yang kemarin adalah kita masih mencoba untuk menjadi penjual retail. Jadi kita beli dari finish good vendor yang menjual produk jadi, lalu kita jual. Selisihnya adalah keuntungan kita antara harga beli kita dengan harga jual kita. Nah, sekarang saya akan aktifkan modul production. Production di sini, seperti yang mungkin kalian tebak dari namanya, adalah untuk mulai memproduksi sendiri memproduksi sendiri produk kita. Jadi kita tidak hanya bergantung dari si vendor finish good, tapi kita juga bisa produksi membuat sendiri. Oke, di sini saya akan nih, nggak apa-apa, kalian tidak perlu main dulu. Kalian perhatikan dulu. Sekarang ada modul baru yang namanya production. Modul production ini, kalau kalian klik, akan ada
4 tab, machine, daily production, production only, production priority. Jadi sebelum kita produksi, kita harus beli dulu mesinnya. Tapi sebelum kalian bisa beli mesin, harus ada tempat untuk menampungnya. Jadi mesin hanya bisa diletakkan di warehouse. Kalian tidak bisa beli mesin kalau nanti belum ada warehouse-nya. Jadi pertama-tama tentu saja sama seperti kemarin kita tentukan warehouse kita di mana. Misalnya saya tentukan di sini adalah di Kuala Lumpur misalnya ya. Saya rent. Saya setujui. Lalu kalau sudah ada tempat warehouse-nya baru kita bisa beli mesinnya. Beli mesin. Nah, mesin ada beberapa tipe, nanti tergantung dari konfigurasinya. Hari ini juga saya akan jelaskan tentang konfigurasi nanti. Jadi tiap game akan berbeda, tidak selalu sama. Untuk materi yang kemarin dan yang hari ini, saya akan menggunakan Southeast Asia Standard. Jadi standar bawaan saja, belum diotak-atik. Nanti untuk permainan yang minggu depan akan ada perubahan. Mesin type yang disediakan di sini adalah mesin A dan mesin B. Mesin A 300.000 Singapura, mesin B 200.000. Perbedaannya apa? Kapasitas pembuatan unitnya. Jadi mesin A bisa sampai 10.000 unit per hari, mesin B bisa 6.000 unit per hari. 6.000 dan 10.000. Juga perbedaan pada area yang digunakan, besar mesinnya. 200 meter persegi dan 150 meter persegi. Juga jumlah staff yang digunakan. Saat ini saya belum menyalakan human resource, jadi kalian belum memusingkan ini. Tapi nanti saat kita sudah pelajari dan menyalakan semua modul, ini akan mempengaruhi jumlah karyawan yang harus dipekerjakan. Dan faktor lainnya. Oke, mesin type, kita mau pilih mesin apa? Misalnya saya mau beli mesin A, lalu saya mau beli berapa unit, misalnya saya beli 1 unit dulu, dan diletakkan hanya bisa di gudang ya, jadi kalau gudangnya nggak ada, nggak bisa dibeli. Beli dan setujui. Kita punya mesin, tapi tidak bisa produksi kalau tidak punya ininya, tidak punya production, bahan bakunya. Ini daftar ininya ya, daily production-nya ya. Oke, jadi kita kembali ke warehouse. Dan kita procure raw material. Ini baru nih di sini. Procure raw material. Di procure raw material, ada 2 vendor lain. Vendornya bukan finish good, tapi raw material, VRM. Vendor raw material 1 dan vendor raw material 2. Untuk membuat produksi kita butuh box, straw, apple, orange, dan melon. Kalau kita mau membuat jus apple, ya tentu saja kita hanya butuh apple, straw, dan box. Kalau kita butuh buat jus orange adalah orange, straw, dan box. Kalau butuh melon, jus melon berarti melon, straw, dan box. Straw dan box selalu komponen yang selalu ada, dan yang apple, orange, melon tergantung kalian mau bikin jus apa. Jadi sini saya tentukan vendor yang mana, lalu kirim pasti ke gudang, jumlah box, jumlah straw, jumlah apple yang mau saya buat, jumlah apple yang mau saya beli, jumlah orange, dan jumlah melon. Kirim cash saja dulu ya. Oke, setujui. Nanti di hari ke-14 masuk. Sambil menunggu, di bagian production, kita akan menentukan tab production di sini. Masih ada saja yang baru masuk. Ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah produksi kita. Dan di production priority, sebentar, ini stop ya, karena harinya 15. Saya terlalu cepat dari 20 detik. Sebentar lagi stop. Kita tentukan saya mau produk apa, urutan prioritasnya. Jadi urutan produksinya di sini misalnya kita punya 6 kombinasi. Saya mau mendahulukan apel, orange, atau melon. Saya mau mendahulukan orange, apple, atau melon. Apple, melon, atau orange, dan seterusnya.
Karena di dalam simulasi ini, mesin kita hanya bisa membuat satu jenis. Saya ulangi, hanya bisa membuat satu jenis jus pada satu saat. Nanti kalau kondisi kenyataan kan misalnya kita punya 3 mesin, satu mesin untuk apel, satu mesin untuk orange, satu mesin untuk melon. Asumsinya gitu. Kalau di sini tidak. Di sini semua mesin kita, meskipun kita beli 3 atau 5 atau 10, semua mesin kita akan memproduksi satu jenis jus dulu. Jadi, jus apel, jus orange, atau jus melon. Ini menunjukkan prioritasnya. Mana yang dibuat? Selama bahan bakunya ada, maka akan dibuat sampai bahan bakunya habis. Selama bahan bakunya ada. Artinya kalau kita punya box dan straw, jumlahnya itu kan harus banyak, biasanya kita stok. Selama itu masih ada, dia akan terus mencoba produksi. Kombinasi yang akan dipakai tergantung jumlah bahan baku yang tersedia dari apel, orange, atau melon. Artinya kalau masih tersedia apel, dan saya pilih urutannya adalah apple, orange, dan melon, selama bahan baku apel masih ada, dia akan membuat apel sampai bahan baku apel habis. Barulah dia akan mencoba prioritas kedua, membuat orange juice. Kalau bahan baku orange juice habis, dalam hal ini orange-nya habis, barulah dia mencoba membuat yang ketiga, melon. Begitu ya. Nah, kalau straw atau box-nya yang habis, tidak ada yang bisa dibuat. Jadi straw dan box itu kan komponen intinya. Kalau itu tidak ada, maka produksinya tidak akan bisa berjalan. Jadi misalnya di sini saya buat urutan, saya ganti misalnya orange, apple, melon gitu ya. Saya submit. Ini harus saya jalankan dulu lagi gamenya. D18. Oke, jalan lagi. Oke, dan di sini kelihatan sudah nanti raw materialnya masuk di bagian information ya. Ini sudah ada nih raw material, inventory, apple juice 10.000 sudah dibuat, raw material 70.000, straw-nya habis. Kalau straw-nya habis nggak bisa produksi lagi. Dan kita lihat di sisi production kita, terlihat spike di sini. Membuat apple juice. 1 hari doang, karena 10.000. Raw materialnya habis, drop. Tidak produksi lagi. Jadi di sini harus pintar-pintar menjaga ini ketersediaan bahan baku. Dan ingat, kalau bahan bakunya kebanyakan, nanti di warehouse-nya kelebihan lagi. Kelebihan lagi berarti kena batasan untuk, bukan batasan, kena denda untuk berlebihan lagi. Nah, itu dari pembelian mesin, membuat produksi, tabel produksi sama production priority ya. Nah, ini adalah laporan satu lagi, daily production kita. Ini mesinnya, mesin ID berapa, bisa memproduksi berapa. Tadi karena saya kekurangan bahan baku, dalam hal ini saya kekurangan straw-nya yang habis, padahal apple-nya masih ada, orange-nya ada, melonnya ada, straw-nya habis, maka dia hanya bisa produksi 1 hari. Hasil produksi semua diletakkan di gudang, di warehouse logistiknya, di gudang di sini. Dan ini nanti terserah kalian seperti pilihan kemarin, bisa kalian pindahkan ke toko retailnya. Begitu. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait produksi. Ada pertanyaan? Jadi kuncinya adalah kalian harus membeli mesin, membeli bahan baku, lalu menentukan prioritas produksinya. Kalau nanti kalian rencananya mau jualannya melon lebih banyak, ya letakkan prioritas produksi melonnya misalnya lebih dahulu. Lihat mana yang mau dijual, lihat ke forecasting-nya. Forecasting-nya di mana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini saya ulangi dulu.
Untuk simulasi berikutnya, saya akan initialize game day 0 lagi. Saya akan tambahkan modul lagi adalah maintenance. Ini terikat sebenarnya dengan production. Maintenance. Production dan maintenance. Maintenance di sini mengaktifkan tingkat keausan mesin. Jadi mesinnya bisa mengalami keausan. Seperti layaknya mesin-mesin fisik sesungguhnya ya, bisa mengalami keausan mesin. Jadi, ini saya nyalakan lagi, run. Kali ini jangan 20. Oke, saya ulangi. Ini di game kita. Seperti biasa, kita tentukan dulu lokasinya. Ini gudang ya. Kita sewa gudangnya. Lalu kita beli mesinnya. Production, machine. Mesin A, misalnya saya beli 2. Oh, toko gudangnya belum ini. Gudangnya belum ada. Sebentar, kalau gudangnya belum ada, maka belum bisa beli mesinnya. Issued, oke, rental start hari ketiga ya. Nah, oke, sekarang sudah hari ketiga, saya bisa beli mesin. Mesin buy, saya beli mesin A 2 buah untuk Singapura. Karena mesin A 10.000 berarti bisa produksi total 20.000 nih per unit. Per hari, sorry. Lalu saya beli raw material. Pilih vendor. Boxnya banyak. Straw-nya banyak. Nanti komposisi ini berapa banyak straw, berapa banyak box yang dibutuhkan, dan berapa banyak orange, apple, atau melon yang dibutuhkan, itu nanti ada istilahnya BOM, Build of Material. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Ini saya beli. Setujui ya. Nah, ini masih sama seperti yang tadi. Yang baru adalah yang maintenance. Di tab maintenance di sini kita bisa melihat aset kita. Aset kita, karena saya beli 2 mesin, saat baru beli, dia memiliki kemampuan produksi 100%. Seiring dengan waktu, kemampuan produksinya akan menurun. Jadi ini dia dibuat lebih mudah, ada barnya selama hijau ya antara 100 sampai 80 ini masih oke. Pelan-pelan dia akan turun. Jadi bagaimana mencegahnya supaya tidak turun? Kita bisa melakukan maintenance dengan 2 tipe pilihan, prediktif atau periodik. Misalnya untuk mesin yang pertama, saya set predictive maintenance. Predictive maintenance berarti kita membeli sebuah sensor untuk mengecek komponen mesin mana yang rusak. Jadi harus beli sensornya dulu. Harga satu sensornya 30.000. Kita beli. Setujui tentu saja. Nanti sensornya dipasang di mesin tersebut. Mesin-mesin yang memiliki prediktif, kalau sudah terpasang, nanti akan kelihatan komponen mana yang rusaknya lebih perlu diperbaiki. Ada beberapa komponen nanti. Nah, di sini kita lihat produksi kita sudah jalan ya. Apple juice sudah jalan dan sudah habis malah. Orange juice sedang diproduksi dan selanjutnya dia sedang memproduksi melon. Ini kelihatan box dan straw kita mulai
straw kita mulai habis. Jadi saya harus beli straw lagi. Nah, di sini kita beli straw lagi misalnya. Tambah box lagi. Tambah bahan baku yang lain misalnya. Kali ini saya pakai blanket, kirim setiap sekian hari. Iya, ampun, vendor sudah dipilih rasanya tadi. Straw, apple, orange, melon. Saya pilih misalnya 20% setiap 3 hari. Ini kalian harus mensiasati kapasitas dari gudang yang berapa, penjualan kalian lancar atau tidak, gitu ya. Ini setujui dulu ya. Nah, kembali ke bagian maintenance. Di bagian maintenance kan bisa lihat di sini. Nah, setelah dipasangkan sebuah sensor, nanti ada 3 komponen, yaitu kualitas, performance, dan availability. Secara total ini masih 99% dan terus akan menurun. Kita bisa memperbaiki. Kalau ada komponen maintenance di sini yang harus dilakukan. Misalnya, saya mau memperbaiki quality-nya. Maka saya pilih improve quality. Oke, butuh 5.000 dan 1 hari. Selama 1 hari itu mesin itu tidak produksi. Kalau lagi maintenance, mesinnya tidak produksi. Artinya kapasitas produksi kalian akan turun. Kalau mesinnya cuma 1, ya berarti produksinya berhenti hari itu. Itu kalau kita pakai predictive maintenance. Pertama harus beli sensor dulu, lalu nanti kita harus melihat, memperhatikan mana yang turun, kita perbaiki. Gitu ya. Nanti tergantung konfigurasi, mesinnya bisa cepat rusak atau lambat rusak. Gitu. Ini siapa yang mau masuk? Oke, tidak ada. Nah, bagaimana kalau periodic maintenance? Kalau periodic maintenance, itu kita tidak peduli komponen mesin mana yang harus diperbaiki, kita langsung nyatakan saja, setiap berapa hari saya mau di maintenance. Misalnya setiap 3 hari, submit. Maka setiap 3 hari mesinnya akan di-taken offline. Setelah offline, dia akan kembali lagi kondisinya ke 100% kemampuan produksinya ya. Ini saya tampilkan lagi. Jadi seperti ini. Ini dinyatakan every 3 day. Kalian mau pilih yang mana? Itu terserah. Kalau yang model yang ini, yang prediktif, itu secara jangka panjang lebih hemat, tapi tidak otomatis. Artinya kalian harus ngecek mana yang turun dan kalian harus klik melakukan maintenance-nya. Tapi secara jangka panjang biayanya lebih hemat, gitu ya. Investasi sensor 30.000, lalu perbaikan setiap perbaikan 5.000 saja. Kalau yang periodic maintenance, gitu, itu nanti biayanya 15.000, 3-3-nya sekaligus. Gitu. Nah, begitu kurang lebih untuk production dan maintenance. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nanya Pak, boleh Pak? Silakan. Nah, ini lagi nggak bisa gabung ke Monsun Pak. Saya lagi SSID-nya lagi di drain. Itu gimana? Oh ya wes. Ya sudah, kan penting kamu perhatikan nih, kamu dapat ininya dulu deh. Nanti sudah SSID-nya benar baru masuk main gamenya. Berarti teman-temanmu cover untuk posisimu nanti. Ya. Ya Pak. Oke, kita akan lanjut kalau gitu dengan ini sudah hari 18. Saya akan uji coba dulu ya. Akan uji coba dulu. Silahkan kalian berembuk di grup WhatsApp kalian masing-masing. Kita akan coba bermain sebentar, 18 hari tepatnya.
untuk tambahan modul production dan tambahan modul maintenance. Silakan dirembukan siapa yang nanti handle bagian production dan maintenance, atau kalian bareng-bareng, keroyokan. Nah, di sini kerjasamanya harus baik. Saya initialize lagi D0. Oke, siap ya. Kita akan bermain 25 detik. 25 detik untuk 18 hari. Siap? Selamat mencoba modul production dan maintenance. Game dimulai. Ya, berhenti di hari ke-18. Mari kita lihat sekarang. Siapa yang mulai produksi paling dahulu? Saya perhatikan baru pada hari ke-8 mulai produksi, dan belum produksi, sorry. Hari ke-9 mulai produksi. Makan bank. Mulai produksi 16.000, 31.000, 47.000, 63.000, 65.000, 65.000, dan seterusnya. Ini baru belakangan naik lagi produksinya. Lalu artinya yang paling cepat produksinya Makan Bank, diikuti hari ke-11 oleh Bahagia, ya. Diikuti hari ke-13 cukup telat ini dari Santuy, dan yang lain lebih telat lagi. Mana yang bahkan belum mulai produksi. Kalau Hore kan saya memang tidak mainkan. Cukup tahu nih telat nih produksinya. Kalian baru mulai di hari ke-16. Jadi kalau bisa produksinya sedikit lebih cepat di awal. Karena kalau kalian hitung-hitung, nanti biaya menghasilkan produk dari produksi jauh lebih murah daripada beli dari finish good. Terlepas dari produksi, yang retail sales-nya paling tinggi adalah BOM-BOM. Adalah BOM-BOM sebenarnya cukup telat produksinya ya, baru hari ke-14 mulai produksi dan hanya 10.000. Oke, BOM-BOM yang jualannya tetap lebih tinggi. Cash on hand-nya terakhir siapa yang masih? BOM-BOM bukan siapa nih? Oh, sorry. Ini Hore, tim saya tidak mainin jadi nggak hitungan. Cash on hand-nya bervariasi di 1,4, dan net profit-nya pada akhirnya yang masih untung adalah BOM-BOM, karena jualannya menutup biaya produksi dan biaya operasional. Yang lain rugi semua. Ini merugi semua nih, grafiknya turun semua kan. Nah, jadi di sini kalian harus temukan titik seimbangnya nih. Produksi terlalu banyak, jualan sedikit, tidak menguntungkan. Produksi terlalu sedikit, jualan banyak, kalau kalian melihat tetap masih mau dari finish good vendor, silahkan. Tapi kalau ada tim lain yang bisa produksi sendiri dan menjual juga dengan sama lancarnya, mereka margin keuntungannya akan lebih tinggi. Profitnya akan lebih tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk dua modul tadi? Production? Saya ingin nanya, Pak. Iya. Untuk di awal itu baiknya buat nyetok dulu atau langsung produksi? Di paling awal itu kan kita tentukan lokasi tuh. Lokasi gudang sama retail toko. Jadi retail toko ini yang paling awal kalian isi dari finish good dulu. Jangan tunggu dari produksi. Oke. Jadi jualan di hari-hari awal itu pasti tetap dari finish good. Bersama dengan itu kita siapkan produksi. Kalian lihat forecast-nya sama lihat dari ini marketing report, ngelihat saingan kita pada hari-hari ke-5 ke-6 udah mulai dapat gambaran tuh marketing reportnya. Oh, saya punya saingan di Singapura berapa, saya punya saingan di Jakarta berapa, maka saya harus marketing berapa. Kalian harus memprediksikan, oke, kita mau jualan apa? Orange dulu, apple dulu, melon dulu. Lihat dari ininya ya, forecast-nya ya. Forecast retail saat ini. Lalu kalian siapkan untuk memproduksi yang di forecast itu.
Usahakan sudah selesai produksinya dan sudah masuk ke toko saat hari-hari di mana posisi penjualan itu sedang tinggi. Jadi urutan pertama adalah tetap dari vendor finished good, diikuti dengan produksi. Produksinya tidak perlu kagetan sih. Produksinya kalian mulai dengan mesin kecil dulu nggak apa-apa. Mesin kecil, yang penting produksinya jalan terus. Jadi kalian punya banyak mesin besar, tapi bahan bakunya kosong, macet, itu kita istilahnya bakar uang. Mesinnya teronggok di situ dan harus tetap butuh maintenance, tetap butuh orang untuk mengoperasikan, gaji jalan terus, tapi nggak memproduksi. Sebaliknya, kalau kita punya mesin kecil dulu, tapi produksinya tetap jalan terus, itu lebih menguntungkan. Jadi produksinya diusahakan tetap berjalan terus. Makanya kalau perusahaan dengan mesin-mesin produksi, mereka itu line produksinya sebisa mungkin jangan sampai down. Itu ya, harus tetap jalan terus. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Ini sih, Pak, tadi saya bingung tuh, Pak, di kelompok saya kalau misalkan kita ngestok barang di gudang itu otomatis kalau misalkan barang yang kita beli di awal itu terisi sendiri apa gimana ya, Pak? Terus sama mau tahu buat pengiriman barangnya itu ngelihat waktu pengiriman itu di mana ya, Pak? Oke. Iya, Pak. Memang saya belum, untuk yang pertanyaan terakhir saya belum menjelaskan konfigurasinya. Sebentar lagi saya jelaskan konfigurasinya. Oke, Pak. Iya, Pak. Tapi untuk yang pertanyaan pertama itu kalian bisa beli barang, kirim langsung ke toko untuk finish good ya, atau ke gudang. Sedangkan kalau produksi selalu dari gudang. Disinilah kalian kuncinya harus mengatur otomatis restocknya tadi. Di bagian warehouse ada schedule auto replenishment yang ini. Di sini kalian harus ngatur. Kalau di toko jumlahnya kurang dari sekian, maka kirim dari gudang berapa. Gitu ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaanmu jarak. Nah, ada hitung-hitungannya memang. Sekarang saya akan menjelaskan sisi konfigurasinya. Kita mulai dari depan ya. Konfigurasi yang terkait dengan financial. Ini sebenarnya ini masih yang Southeast Asia baseline yang standar. Loan diizinkan atau tidak? Ya, diizinkan. Artinya kalian bisa ini no, tidak diizinkan. Kalian tidak diizinkan pinjam. Nah, di sini ada konfigurasinya nanti. Current ratio-nya berapa, terms-nya berapa hari harus dibayar kembali, tipenya apa, ini nanti kita bahas, ini ilmu ekonomi ya, fully amortize atau ada pilihannya interest only. Amortize itu modelnya adalah nanti pinjam berapa ditambah dengan bunganya dibagi rata habis itu. Sesudah, kalau interest loan setiap ininya kita harus bayar bunga-bunga di akhir harus bayar totalnya. Oke, itu yang terkait pinjaman. Lalu ada credit rating dan seterusnya. Ini memang tidak mau saya fokuskan dulu kemarin. Nah, ini ada initial cash. Initial cash ini uang cash on hand awal, 3,5 juta. Jadi, pada game yang berbeda bisa saja cash on hands-nya dikurangi. Kalau cash on hands-nya dikurangi, itu artinya kalian punya kapital awal uang di tangan itu lebih rendah, maka strateginya harus adaptif berubah lagi. Mungkin tidak bisa beli banyak-banyak sekaligus. Overdraft limit, ini pinjam di banknya, berapa banyak. Lalu depresiasinya, jumlah hari di mana aset seperti mesin akan mulai terdepresiasi. Jadi dalam 60 hari modelnya. Jadi mesin itu misalnya kita beli harganya 10.000, lalu dalam 60 hari ya dianggap sudah nilainya sudah turun. Ya, dia model straight line model. Meskipun kita maintenance terus, jadi tetap nilai asetnya dianggap turun. Nanti saat kita hitung-hitungan terakhir nilai asetnya akan berlaku tuh. Lalu akrual ini untuk perhitungan akuntansi tidak mau saya fokuskan dulu sekarang. Itu bagian finance. Nah, sekarang di bagian
procurement. Di procurement, vendornya sebenarnya bisa banyak, sampai 6. Tapi di sini supaya mudah, cuman dibuat 2 saja yang yes. Vendor 1, vendor 2. Dan masing-masing vendor nanti, ini vendor finish good ya, itu bisa diatur. Dia adalah lead time-nya berapa. Artinya dia butuh berapa hari untuk administratif. Nerima surat, ngurusin, dan baru mulai memproses. Lalu on time reliability-nya, ini yang tidak kami kasih tauin, tapi bisa disetel secara persentase, berapa persen sih dia on time. Dalam hal ini misalnya vendor 1 adalah 40% on time. Artinya kalau dia terima 10 pesanan, 4 pesanan diantaranya pasti on time. 6 pesanan lainnya akan secara random telat. Telat sedikit, telat banyak gitu ya. Juga bisa diatur payment terms-nya dalam berapa hari. Dan kredit limitnya. Ini kredit limitnya artinya kita ngutang dulu sama si vendornya. Saya beli barang, saya belum mau bayar. Ngutang dulu. Ini otomatis kalau misalnya kalian duitnya udah nggak ada, cash on hand-nya nggak ada, kalian beli secara cash gitu ya, atau barang sudah datang, mereka nagih, kita belum bisa bayar. Nah itu dianggap masuk ke kredit limit. Kalau kredit limitnya sudah penuh, jenuh di 4 juta ini bisa diatur angkanya, dia menolak mengirim barang. Kamu pesan lagi ke dia, dia akan menolak. Kamu belum selesaiin utang kamu. Saya nggak akan kirim barang ke kamu. Itu kurang lebih. Lalu besar diskon. Ya. Ini untuk vendor 1 sampai vendor 6. Gitu. Nanti di sini sebenarnya 2 untuk finish good, 2 untuk raw material. Blanket PO nih sudah saya bahas minggu kemarin bahwa kita bisa purchase ordernya bertahap. Dan di sini ada satu lagi future delivery. Ini belum saya nyalakan. Future delivery itu mengizinkan nanti pengirimannya ditunda. Kita pesan sekarang katakanlah tanggal 10, tapi saya minta dikirimnya di tanggal 20. Itu kalau diaktifkan. Saat ini belum diaktifkan. Yang ada tadi kan pilihannya blanket PO, yaitu saya pesan sekarang, mulai kirim berapa persen setiap berapa hari. Mulainya setelah dia prosesnya selesai. Itu dari procurement. Retail, di konfigurasi retail, bisa ada konfigurasi berikut, yaitu consumer store loyalty. Seberapa loyal konsumer yang sama membeli kembali ke toko yang sama. Semakin loyal, maka semakin kecil berpindah ke kompetitor. Kalau di sini settingannya very high, berarti saat sebuah konsumer itu dinyatakan sudah pertama kali beli di toko itu, dia besoknya akan beli di toko itu lagi. Berarti kalau ada pemain baru yang masuk, katakanlah perusahaan lain pesaing kita masuk, maka konsumer itu kemungkinannya kecil untuk pindah. Bisa tetap pindah, tapi kemungkinannya kecil. Kalau harganya sama, marketingnya sama. Itu artinya yang pemain baru ini harus main marketing yang besar untuk merebut pasar. Karena setelannya very high. Kalau misalnya nanti kami game masternya mengedit misalnya low gitu ya, itu berarti nggak ada loyalitas itu, sedikit loyalitasnya. Mereka akan loncat-loncat. Toko mana yang menurut mereka lebih menguntungkan untuk dibeli. Saat ini sih defaultnya di very high. Lalu holiday, apakah ada holiday? Kalau holiday itu hari-hari libur penjualannya meningkat tinggi. Jika iya, maka pada hari apa saja dan peningkatannya berapa persen. Di sini misalnya peningkatan 300-800% di tanggal-tanggal sedemikian. Oke, karena ini baseline configuration saya belum berubah, berarti peningkatannya random antara 300-800% di hari-hari ini. Itu untuk retail. Sekarang marketing. Marketing, ada 3 program marketing, media A, B, dan C. Ini bisa kami ganti namanya, misalnya koran, TV, sosial media gitu ya. Dan nanti di setiap marketingnya itu nanti, ini sudah dihilangkan. Kalau versi yang sebelumnya ada efektivitas, ini dihilangkan tingkat efektivitasnya. Ya, kalau di versi Munsun sebelumnya itu ada efektivitas. Dia lebih efektif terhadap lokasi atau efektif terhadap produk. Dan marketing fee report. Berapa biaya untuk beli marketing report setiap kali beli.
Forecast tidak ada yang bisa diubah konfigurasinya. Warehouse. Pada warehouse ini kami akan mengatur ini. Nah, ini yang tadi termasuk pertanyaan temanmu. Distance travel per day. Satu hari itu berapa kilometer yang bisa ditempuh. Dipukul rata untuk semua pemain. Jadi, di sini disetting 500 unit. Unitnya kita adalah tadi pakai kilometer, jadi 500 kilometer per hari. Itu artinya kalau antara toko A dengan gudang kalian jaraknya adalah 500 atau kurang dari 500, maka butuh 1 hari untuk dipindahkan. Kalau jarak tokonya 501 kilometer, maka hitungannya jadi 2 hari. Ya. 999, sampai 1000 itu 2 hari. 1001 3 hari. Jadi ini mempengaruhi dalam 1 hari berapa jarak yang bisa ditempuh oleh perusahaan pengirim barangnya. Lalu ini nanti kita akan membahas shipping environmental impact. Ini kan kita bicara go green kan ya. Nanti ada TOC. Jadi kita ada bisa menghitung perusahaan mana yang jejak karbonnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya perusahaan yang sering bolak-balik ngirim barang, ya jejak karbonnya akan lebih tinggi gitu. Nanti tiap kali produksi, tiap kali ini juga ada jejak karbonnya. Kita belum bahas lah ke sana. Itu sisi environmentalnya. Lalu perusahaan untuk transport company-nya ada 3. Ini semuanya di-allow, diizinkan ya. Masing-masing ada konfigurasi cuma nama doang sebenarnya. Safe Trans dan yang lain tidak ada perbedaan satu sama lain. Ya. Lalu distance location 1 ke 2. Nah, inilah jaraknya. Kita kan punya 6 lokasi. Dan jarak dari lokasi satu ke yang lain dinyatakan di sini. Ini misalnya jarak lokasi 1 ke 2 adalah 894. Itu artinya butuh 2 hari transportnya. Jarak lokasi 1 ke 3 2322. Kalian bagi 5. Bulatkan ke atas. Ini butuh 5 hari. Jarak lokasi 2 ke 3 1433. Bagi 500 tadi. 500 tadi yang ini ya. Maka kalian dapatkan 3 hari. Dan seterusnya. Jadi menjawab pertanyaan temanmu tadi, Pak, kapan saya bisa menghitung barang yang saya kirim itu nyampe? Ya, kamu harus mengetahui lokasi yang kamu pilih. Lokasi 1 ke lokasi berapa? Lokasi 2 ke lokasi berapa? Kalau misalnya gudangnya ada di lokasi 2, berarti kalian akan hitung dari 2 ke 3 berapa, dari 2 ke 1 berapa, dari 2 ke 6 berapa, dari 2 ke 5 berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sorry, nggak ada 5, nggak ada 4. Di sini dipermudah. Location 1, 2, dan 3 itu retail, lalu 6 itu gudang. Jadi selalu dari gudang. 6 itu angka 6 itu gudang. Misalnya di sini 1 ke 6. Itu ke gudang. 2 ke 6 gudang. Ini berarti dari toko pertama ke gudang, toko kedua ke gudang, toko ketiga ke gudang. Sedangkan ini antar toko. Dari toko 1 ke toko 2, toko 1 ke toko 3, toko 2 ke toko 3 ya. Dan biayanya. Berapa biaya transport per kilometer? Biaya transport ini makin besar kalau jaraknya makin jauh. Sebaliknya akan makin kecil kalau jaraknya makin pendek. Untungnya tidak dihitung per kilogram. Hanya dihitung per kilometer. Lalu trip fee, untuk setiap kali pengiriman trip fee-nya 5.000. Itu biaya tetap. Jarak berapapun akan tetap sekali pengiriman kenanya 5.000. Oke, itu dari warehouse. Berikutnya adalah production. Di production, ini yang mempengaruhi komponen pembuatan produksi kita. By default, kita akan menggunakan bill of material, sebutannya BOM, komponen untuk membuat sebuah jus. Jus apel adalah 1 box, 2 straw, 1 apel. 1, 2, 1. Jadi, kita akan butuh 1 unit box, 2 unit straw, dan 1 unit apel untuk membuat 1 unit apel jus. Bomnya sama untuk orange dan melon. Nanti dalam pertandingan yang skalanya kita bukan pelatihan gitu ya, nanti ini akan diubah-ubah. Bisa jadi bomnya akan berubah, tidak sama.
Terakhir kali waktu perlombaan yang nasional itu bisa menggunakan angka yang berbeda satu sama lain. Sehingga membuat kalian harus beradaptasi. Tapi dalam pelatihan kita saya tidak akan mengubah bomnya. Bomnya akan tetap standar 1, 2, 1. 1 box, 2 straw, 1 unit buah. Itu artinya kalian harus stok straw lebih banyak. Kalau enggak strawnya kehabisan duluan dan produksi macet. Oke, ini terkait dengan equipment-nya. Mesinnya boleh dipakai atau tidak. Tentu saja ini dinyalakan, ada 2 jenis mesin tadi. Kalau mau 3 jenis bisa dinyalakan 3. Lalu maintenance. Nah, ini asset breakdown law. Apakah mesin bisa breakdown dengan rasio tertentu? Ini saat ini tidak diaktifkan. Lalu ada biaya periodic maintenance. Tadi ya 15.000, beli sensornya berapa? Lalu availability maintenance 8.000, performance maintenance 7.000, quality maintenance 5.000. Ini untuk maintenance spesifik. Lalu setiap periodic maintenance memperbaiki, saya ralat tadi saya nyatakan kembali 100%, ini jadi ke angka 80%. Lalu ada machine degrade rate, kecepatan mesin rusak, slow, lambat. Itu artinya kalau di setel lambat, maka tingkat kerusakannya lambat, pelan. Nah, nanti kalau mau lebih menantang, nanti saya ubah ini menjadi fast. Jadi cepat mesinnya rusak. Untuk saat ini belum dirubah. Oke, itu penjelasannya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut 2 modul baru lagi. Sebelum kita main, 3 modul baru lagi. Sebelum kita main agak panjang. Modul berikutnya adalah B2B, business to business. Apa itu B2B? Kalian jualan ke vendor lain yang mau jualan grosir. Dah, bahasa paling mudahnya itu. Jualan grosir. Kalau B2B, cara jualannya beda. Kita tidak membuka toko, melainkan kita mencari penawaran dan melakukan penawaran. Di konfigurasinya di sini, saya membacakan initial demand-nya adalah 100.000 produk per hari dengan deal profit margin antara 13-20%. Apakah boleh pakai bidding? Bidding itu penawaran. Kayak tender gitu ya modelnya. Dan apakah pengiriman B2B-nya boleh atau tidak? Kalau defaultnya tidak, kalau diizinkan maka B2B client atau customer akan ada dalam permainan. Kalau ini mengakibatkan shipping cost. Ini mudahnya saya nonaktifkan dulu ya, supaya kalian tahu dulu B2B-nya seperti apa. Saya akan initialize D0 lagi. Lalu saya akan contohkan untuk B2B-nya. Oke, saya sudah jalankan di sini. Kita lihat di B2B-nya. Jadi sekarang ada tab baru, B2B, business to business. Dan modelnya begini. Show B2B offer dan B2B sales order list. Saya bahas dulu yang pertama. Show B2B offer adalah tawaran yang ada di pasar. Jadi ceritanya begini. Incoming offer, tawaran masuk. Dari PT Broadway, mereka pengen beli melon juice sebanyak 52.500 unit. Mereka berani beli $22. Kalau kalian bayar tepat waktu, mereka akan bayar sebesar ya 22 kali 52.500. Artinya 1.100.000 dan seterusnya gitu ya. Mereka bilang kalau kalian bisa kirim sebelum pada saat tanggal 5 ya, sebelum dan saat tanggal 5, maka kalian tidak akan kena late penalty, penalti telat. Mereka akan bayar dengan cash. Artinya kalau kalian punya produk melon juice di gudang dan kalian punya stok yang memadai atau produksi kalian berjalan dan kalian perhitungkan, oh ini memadai untuk saya bisa sampai tanggal 5 memenuhi penjualan ini, maka ambil saja langsung, deal. Ini rebutan. Kalau sudah deal, kalian tidak bisa back off. Dan kalau sudah ada tim satu yang deal, maka tidak tersedia buat tim yang kedua dan tim yang lain. Jadi kalau yang modelnya deal di sini, ini rebutan, cepet-cepetan.
Siapa yang merasa sanggup, ambil. Jualan B2B dalam volume besar dan harga jualnya pasti lebih rendah daripada, rata-rata ya, lebih rendah daripada harga jual retail. Dan saya sarankan kalian mulai main B2B kalau kalian sudah produksi. Bisa sih kalian ambil dari finished good, lalu kalian jual lagi dengan B2B, tapi hati-hati karena selisih keuntungannya tidak terlalu besar. Itu yang modelnya deal. Yang modelnya bid, kalau kalian ada lihat tulisan di sini bid, ya, itu artinya kalian harus menyertakan tender. Jadi misalnya di sini PT Broadway mau orange juice, ya, dia butuh minimal ada 2 tim yang ikut tender. Artinya kalau hanya ada 1 tim yang ikut tender, maka tidak akan jadi penjualan ini. Minimal harus 2 atau lebih. Di sini dia berani beli 59.500 unit, maksimum bidnya 26,69 Singapura dolar. Kalau kalian klik ini, kalian akan bisa melihat max bidnya. Kalian mau masukin angka berapa? Jadi di sini sudah variatif. Misalnya, kalian bilang, saya berani jual harganya adalah 25. Kalian taruh di 25. Artinya saya akan jual pada kamu 59.500 unit dengan 25 dolar harganya. Saya siap untuk harga itu, submit. Nanti akan ada bidding di close. Saya kelamaan ngejelasin jadi saya harus refresh. Refresh lagi ya, sekarang sudah hari ke-9 tadi. Kita cari lagi yang bid. Nah, ini kebanyakan bid nih. Ganti nih, misalnya Big Co. Butuh 102 unit, harga maksimum 24.14. Ini kalau minimum bidder 1, setidaknya ada 1 saja yang ngebid bisa terjadi transaksinya. Misalnya saya bilang saya mau jual 24. Gitu. Submit. Nanti kita tunggu di hari result day-nya. Tadi yang Big Co itu mana? Ada di result day-nya. Bid result day tanggal 12. Artinya sekarang tanggal 10 kita belum tahu. Nanti tanggal 12 kita baru dapat pengumumannya, diterima atau tidak. Siapa yang evaluasi? Ceritanya si Big Co ini yang evaluasi. Jadi dia akan nunggu sampai tanggal bid result day-nya, tanggal 12. Kalau ada perusahaan lain yang menawarkan dengan harga lebih rendah, mereka ambil yang lebih rendah. Jadi di sini mulai terlihat perang harganya. Kalian berani menawarkan produk kalian dengan harga seberapa rendah. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu rendah juga, rugi. Kecuali kalau kalian sudah berasa menjadi pemain besar dan mau dumping. Ini politik dumping beda lagi. Artinya kalian berani jual di bawah harga pasar. Yaitu katakanlah biaya produksinya adalah sini ya. Biaya produksi kan kalian bisa lihat di sini. Average cost. Rata-rata biaya produksi. 15, 17, dan 19. Katakanlah ini kita orange. Orange kita jual dengan harga 24. Tadi kita tawarkan 24. Biaya produksi kita di 17. Itu berarti kita mendapatkan keuntungan sekitar 7 dolar per orange juice. Tapi kalau kalian merasa mau merusak pasar, dan ini bukan strategi berbudi luhur, tapi itu terjadi di lapangan, kalian main dumping, maka kalian jual dengan harga persis sama 17 atau bahkan di bawah, ngerugi. Tujuannya mematikan perusahaan lain. Ini saya tidak mau mengajarkan cara berbisnis yang buruk, tapi saya mengajarkan kenyataan di lapangan. Itulah yang dilakukan di lapangan. Sikut-sikutan. Dan kalau dia merasa saya mau menghilangkan kompetitor saya, maka saya akan pasang harga lebih rendah sehingga produk saya yang laku, kompetitor saya tidak bisa jualan dengan terus-menerus. Dia tidak bisa jualan, dia bangkrut. Saat dia bangkrut, keseluruhan pasar dia jadi punya saya. Oke? Menyeramkan ya, but that's business. Itulah kenapa kalau pada sebuah negara ada aturan harga jual minimum. Jadi harga jual minimum itu fungsinya adalah untuk melindungi politik-politik jual beli kotor seperti ini. Karena kalau tanpa harga minimum, maka perusahaan besar bisa memonopoli seluruh pasar dengan cara satu persatu dan sistematis menyingkirkan perusahaan-perusahaan kecil. Saya jual dengan harga lebih murah, saya rugi nggak apa-apa. Saya punya kapital untuk mempertahankan, saya rugi selama 5 bulan, katakan. Sesudah 5 bulan itu
semua kompetitor saya rontok semua, pasarnya jadi punya saya semua, saya bisa pasang harga sesuka saya produsen tunggal. Nah, itu kondisi pasar seperti itu. Oke. Nah, itu B2B. Jadi hati-hati dengan bid kalian. Belum tentu kalian menang. Bisa saja kompetitor yang menang. Tapi kalau kalian menang, pastikan kalian bisa memproduksi dan memenuhi apa yang kalian janjikan tadi di kondisi bidnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Modul berikutnya adalah modul e-commerce. Nah, kalian jual beli via e-commerce. Tidak perlu ada toko fisik. Kita lihat konfigurasinya sedikit. Ini adalah demand e-commerce-nya. Defaultnya di 1200. Post to buy allow, mengizinkan atau tidak mengizinkan untuk posting buyer. Sama post to sell. Jadi kalian sebenarnya bisa jualan di e-commerce. Jualan atau membeli di e-commerce. Artinya kalian tidak hanya bergantung dari vendor finished good atau vendor barang jadinya saja ya. Saya initialize lagi. Di sini hebatnya di e-commerce adalah kalian bisa sesama kompetitor jual beli. Jadi kan misalnya perusahaan A bilang saya punya produk berlebih, saya pengen jual di e-commerce. Taruh aja di e-commerce. Dan perusahaan B bilang, oh saya mau beli dari e-commerce. Bisa saja jadi transaksi di antara kalian. Saya run lagi. Transaksi di antara kalian berarti di sini kita lihat T1 ada pilihan baru ya, e-commerce. Tabnya yang ini. E-commerce. Kita cari Monsoon Sim Web Market. Ceritanya ini kalau bahasa kita sehari-hari ada Tokopedia-nya atau Bukalapaknya gitu ya. Kita mau beli apa? Kita mau beli apple juice misalnya. Kita post untuk jual atau beli. Dan ini pengurutannya. Kita cari. Ada nggak yang jual beli? Oh ternyata ada pembeli namanya Trinity, berani beli 15,5, kuantitinya sekian, kirim 4 hari. Kalau kamu bersedia jual ke dia, ya jual. Kalau tidak bersedia, ya jangan diklik. Ini bisa juga kita beli apple juice harga sekian. Jadi jual belinya bebas. Kamu mau beli atau mau jual. Ya, sama seperti kayak kita main di Tokopedia gitu ya. Oke. Ini adalah daftarnya kalau kita sudah web sales. Kalau kita menjual. Dan ini web purchase order. Ini daftar yang kita jualnya. Nah, kalau kalian mau posting. Artinya kalian klik di sini. Di web marketnya. Kalian klik post. Kalian mau jadi penjual nih ceritanya ya. Atau mau jadi pembeli. Post to buy itu post untuk membeli. Post to sell, post untuk menjual. Normalnya sih post to sell ya. Karena kita kan mau menjual normalnya. Tapi kalau kamu kritis, kamu butuh bahan, mau beli juga ya silahkan. Post to buy, silahkan. Post to sell, umumnya sih post to sell. Kalau kalian sampai post to buy itu berarti ada yang salah atau mau nutup kondisi emergency beli barangnya. Saya mau beli apa? Boleh raw material, boleh finished good. Misalnya saya mau beli orange juice, saya submit. Ya, saya mau jual berapa unit, lalu harganya saya mau jual berapa, dan saya menyatakan saya butuh waktu berapa untuk shipment, pengiriman, misalnya, dan tipenya apa, post terus menerus, hati-hati kalau terus menerus, artinya udah ada yang beli pun, otomatis muncul lagi nanti, bisa dibeli lagi, berikut lagi, kalau mau jualnya continuous, atau hanya satu kali saja, submit. Gitu. Kalau mau lihat detailnya nanti yang hanya punya kita itu di bagian search-nya klik our post, artinya hanya posting punya kita sendiri saja. Nah ini punya kita yang sini nih. Sorry, bukan posting punya kita saja tapi menampilkan posting kita. Ini aktif nyala. Kalau mau dibatalin nonaktifkan. Post. Jadi kalian bisa jual beli di
e-commerce. Nah, sekarang outlet jualan kalian ada 3. Retail, jualan di business to business dengan bid tadi atau langsung menjual dengan tawaran yang ada. Dan yang pilihan ketiga adalah di e-commerce. Pak, apakah saya harus menjalankan tiga-tiganya? Tidak. Tidak ada kewajiban kalian menjalankan tiga-tiganya. Kalian mau pilih 2 saja boleh. Kalian pilih 1 saja juga boleh. Pak, saya mau fokus di retail saja. Ya silahkan. Tapi berdasarkan pengalaman, perusahaan yang nanti biasanya menang itu yang pasti bermain di B2B. Karena ukurannya jumlahnya besar. Dia produksi besar-besaran dan dia jual besar-besaran. Untuk yang e-commerce ini memang sifatnya nomor 3 lah ya. Tapi itu pilihan kalian kalau mau pakai atau tidak e-commerce. Jadi outlet jualannya 3. Sedangkan outlet pembeliannya itu jadi bisa dari vendor finish good, bisa dari vendor raw material, dan dari e-commerce. Beli dari e-commerce pun bisa. Gitu. Oke, itulah outlet jualan dan outlet belinya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita akan analisis game 130 hari kita. Kita akan awali dengan melihat dari sudut pandang produksi dulu. Production, akumulasi, dan daily di beberapa hari terakhir. Oke, terlihat yang productionnya tinggi di beberapa hari terakhir. Ini 10 hari terakhir. Bismillah sama makan bank. Tapi production daily unitnya ini agak erratik. Harusnya kita mau grafiknya adalah grafik yang rata. Itu berarti produksinya jalan terus dan artinya kalian menyiapkan raw materialnya jalan terus. Gitu. Meskipun saya menyatakan tadi productionnya sebaiknya ditutup di beberapa hari terakhir. Ini ditutup 0, ini merata. Oke. Coba saya filter bisa hari yang lebih lama. Oh tidak, ini filter tim. Tetap 10 hari terakhir ya. Baik, itu production akumulasi sama production daily-nya. Mari kita lihat sekarang utilisasi tempat. Utilisasi tempat untuk akumulasi penggunaan mesin dan tempat. Oke, ini grafiknya lebih tinggi, lebih baik. Di sini terlihat, meskipun produksinya lebih sedikit, si santuy menggunakan kapasitas mesinnya lebih optimal. 66%, 70%, ya sampai di titik tertinggi dia 75%. Bismillah meskipun produksinya tinggi, tapi terlihat hanya sekitar di 30%-an, 36%-an. Ini berarti kalian punya mesin terlalu banyak. Cuman sedikit lebih tinggi dari 1/3 yang kepake. Pemborosan dari sisi efisiensi. Juara kedua makan bank, ini yang tadi produksinya juara kedua juga ya, ini 60%. Kita sih maunya angka utilisasinya setinggi-tingginya dan merata. Sedangkan untuk space utilization, bismillah jeder yang paling baik secara keseluruhan, ini berarti termasuk retail dan gudang, itu 63%. Lalu bahagia ini kurang baik ini. Mungkin antara barangnya nggak dimasuk-masukin atau antara sewanya terlalu besar. Ya. Oke, itu dari sisi utilisasi tempat. Saya lanjutkan dari sisi penjualan. Kita lihat price dulu. Ada yang main harga nggak? Terlalu banyak kalau dicek satu persatu ya. Saya akan ambil itu saja. Data Apple saja ya. Apple, Jakarta Apple, Ho Chi Minh Apple, Kuala Lumpur Apple, Manila, dan Singapura. Oke, ada yang banting harga nggak di sini? Harganya rata-rata di 26, 25, lalu makan bank banting harga di 23 pada hari 124 untuk toko Bangkok, Apple Bangkok. Di
Di sini cukup tahu di hari terakhir sih banding harga tidak terlalu pengaruh. Ho Chi Minh, Bismillah yang banding harga di 127. Ini berlaku hukum pasar nanti ya. Tapi kalian banding harga bukan berarti kalian akan dapat pasarnya. Kalian harus barengi dengan marketing yang lebih tinggi. Dan di sini saya mau lihat marketingnya. Marketing. Tadi saya ada melihat satu tim yang berani marketing. Kita lihat marketing daily. Ya. Terus market share untuk retail, B2B, dan semuanya. Unit sold ya. Penjualannya. Marketing daily. Bom-bom, bismillah. Bahagia, cukup tahu, makan bank, dan santuy. Nah, di sini kelihatan. Makan bank berani marketingnya tinggi di sini. Marketing daily-nya sampai 78.800. Wow, tinggi ya. Tapi marketing besar kalau produknya kosong di toko sama aja bohong juga. Mari kita lihat sekarang market share-nya. Market share-nya untuk retail malah yang tinggi adalah makan bank. Ini bisa dipahami dengan marketingnya yang mungkin cukup berani, agresif. Tapi bom-bom yang marketingnya relatif rendah berhasil mempertahankan unit sold yang cukup baik, 23%. Ini ada faktor ketersediaannya mungkin yang selalu tersedia, atau mungkin dia masuk pasar lebih dahulu, ya. Tapi yang utama itu sebenarnya ketersediaan. Lalu B2B, siapa yang main B2B nih? Bom-bom, 0, tidak main B2B bom-bom. Bismillah jeder main, 76%, tinggi sekali. Bahagia, 6%. Cukup tahu hanya di hari-hari terakhir, makan bank di 22% dan santuy 0. Berarti santuy tidak main juga ya di B2B-nya. Tadi seperti yang saya bilang, untuk keuntungan besar nanti, main profit besar, pasti harus main production dan harus main B2B. Di sini bismillahnya bermain B2B cukup agresif. Tapi jualan retailnya kalah sama tim yang lain. Jadi mereka fokus di B2B. Nah, B2B itu kembali kalian nanti dapat margin untungnya seberapa besar. Karena jualan di B2B kan pasti lebih murah dibandingkan di retail. Lalu market share, unit sold untuk semua ya. Jadi ini semua-muanya, termasuk e-commerce juga. Saya tampilkan. Market share-nya yang paling tinggi adalah Bismillah jeder, 38%-an. Tapi market share persentase bukan berarti net profit, bedakan. Karena nanti net profit tergantung dia jualnya harga berapa, selisih untung ruginya dia jual berapa. Karena bisa saja dia nguasain pasar, tapi untuk kalau setiap unitnya dia mendapatkan untung lebih sedikit, bisa jadi pada akhirnya keuntungannya lebih kecil daripada yang lain. Nah, itulah berlaku pasar. Production sudah, ini sudah, maka saya akan masuk ke bagian marketing sudah, price sudah, inventory. Siapa yang suka stock out tadi? Inventory turnover ratio. Kita mau turnovernya yang tinggi di sini. Ya, kurang lebih sama lah. Ini cuman ada spike sedikit. Oke, saya akan lihat yang kita nanti-nantikan adalah untuk finance. Siapa punya cash on hand paling banyak? Tapi itu bukan berarti kalian punya aset paling tinggi. Dan bukan berarti kalian punya net profit paling tinggi. Salah. Operating expense paling tinggi siapa? Dan saya mau tahu penalti juga nanti. Trading profit secara keseluruhan. Kita lihat cash on hand dulu. Bom-bom di 7,9.
Bismillah di 1,6. Bahagia kurang lebih 1,6. Cukup tahu di 4,3. Makan bank 10 juta. Dan santuy di 700.000. Asetnya Bom di 500.000, Bismillah jeder di 300.000, Bahagia di 300.000, Cukup tahu di 200.000, Makan bank di 400.000, Santuy yang mana nih? Oh ini 300.000 juga ya. Baik, kita lihat, jangan net profit dulu deh, operating expense. Nah, biaya operasi Bom di terakhir di 5 juta. Ini akumulasi ya, bukan per hari tapi akumulasi. Bismillah jeder di 8,9. Bahagia di 9,4. Ini kita makin rendah makin bagus. Hore 1,3. Makan bank di 8,1. Sorry, Hore mah punya saya, nggak usah ikutan. Santuy di 5 jutaan. Penalti, siapa yang suka bikin janji tapi belum berhasil menepati? Bom 0 kayaknya nggak jualan ya. Bom nggak itu ya, nggak jualan B2B ya tadi ya. Bismillah jeder kena penalti 282.000 karena suka telat ngirimnya. Bahagia nomor berikutnya. Cukup tahu sebenarnya nomor berikutnya. Makan bank 57.000 dan santuy di 112.000. Ini hati-hati kalau penalti B2B ini, bisa-bisa kita bukannya untung nanti rugi kalau kelamaan. Kita janjiin terus barang nggak ada terus, akibatnya ya kita kena penalti terus, bukannya untung jadi rugi. Trading profit, Bom 14 juta, Bismillah di 18 juta, Bahagia di 17 juta, Cukup tahu di 9 juta, Makan bank di 19 juta, dan santuy di 5 juta. Kalau ngeliat dari sini Makan bank nih yang kandidat 1 sama Bismillah jeder ya di trading profit. Mari kita lihat netnya. Ini netnya. Seluruh keuntungan kurangin biaya produksi dan biaya lain-lainnya. Bom 9,2. Bismillah 9,3. Bahagia 7,7. Cukup tahu 5 juta. Makan bank 11 juta. Dan santuy di 800.000. Selamat kepada tim Makan Bank yang berhasil mendapatkan net profit tertinggi. Jadi dalam permainan kita kali ini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan net profit tertinggi tidak selalu harus merajai di satu unit tertentu, satu unit penjualan tertentu, misalnya di retail saja atau di B2B saja. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya yang mendapatkan net profit tertinggi adalah yang berhasil bermain B2B dengan bijak dan retailnya tetap dipertahankan dengan bijak. Setiap game nanti akan memiliki scoring metric yang berbeda-beda. Jadi tidak selalu net profit yang jadi acuan. Nanti mulai dari untuk game minggu depan, saya akan menggunakan scoring metric. Jadi misalnya begini, sederhana, ada 10 komponen yang bisa saya hitung. Katakanlah saya mau menghitung scoring metricnya adalah yang biasa kami pakai, selalu pasti ada net profit, itu tidak mungkin tidak. Net profit, terus misalnya kami mau melihat B2B, bukan penalti, sebentar, gross profit, finance, operating expense, net profit, operating expense, terus sales. Di sales kami mungkin menghitung retail sales, e-commerce, sama wholesales. Gitu ya. Terus di bagian produksi kami pilih produksinya bagus atau tidak, dan di bagian utilisasi adalah space utilization-nya. Jadi kalau sudah pakai scoring metric seperti ini, nanti bobotnya tidak persis hanya murni net profit saja. Katakanlah nilai akhirnya adalah 10% dari net profit. Bagus jika tinggi. 10% dari operating expense. Bagus jika rendah.
10% dari retail, 10% dari e-commerce, 10% dari wholesale. Ini artinya apa? Kalau kalian tidak main salah satu dari poin ini, nggak main di sales gitu, maka poin yang dari sales ini pasti nol, nggak ada nilainya. Ini kalau kita sudah mulai pakai scoring metric. Jadi net profit tidak selalu menjadi komponen utama. Meskipun biasanya kami berikan sedikit lebih besar. Ini kami harus jumlahin sampai 100%. Katakanlah di sini space utilization-nya 10%, akan lebih bagus kalau lebih tinggi. Production 10%, sales wholesale. Ini saya naikin misalnya retail. Berapa nih? 30, 40, 50, 60, baru 70 ya. Saya tambahin lagi deh, net profitnya di 25. 35 tambah 30, 65. 65 tambah 35, 100 ya. Ini ya, net profit 1/4 dari seluruh nilai akhirnya. Kalau saya menggunakan angka ini, maka hitung-hitungannya nanti akan beda nih. Hitung-hitungannya adalah yang ini. Bismillah jeder yang menang. Secara rata-rata. Total poinnya nanti di sini, 7425. Makan bank jadi nomor 2, 7202. Ini komponen net profitnya kelihatan yang menang makan bank. Net profitnya 25%. Tapi dari sisi operating expense, ditambah poinnya dari sebesar ini, mengakibatkan bom-bom yang naik. Bismillah jeder masih nomor 3. Saat kita tambahkan komponen retail sales, yang menang makan bank lagi, diikuti bom-bom, diikuti bismillah jeder. Saat kita tambahkan e-commerce, yang menang tambah banyak malah bahagia, karena bahagia berani main e-commerce. Saat kita tambahkan lagi sales wholesale, B2B, di sini kelihatan yang menang bahagia jadinya. Tapi saat kita tambahkan komponen production, bahagia jadi turun, karena production dia tidak sebaik bismillah jeder. Bismillah jeder yang productionnya tinggi. Dan kalau tambahkan lagi space utilization, maka bismillah jeder space utilization-nya baik. Ini kan space utilization makin tinggi makin baik. Dan diikuti dengan makan bank. Jadi ini saya mau menunjukkan nanti minggu depan kita akan bermain 2 game. Dan nanti saya akan beritahukan scoring metriknya berapa, apa dan berapa. Ini hanya contoh ya. Ini kalau kita pakai net profit 25%, operating expense, retail, sales, wholesale, dan seterusnya. Biasanya sih kami pakai 10 komponen, 8-10 komponen. Space utilization nggak setinggi 10% biasanya. Space utilization production mungkin kami pakai 5%. Yang pasti selalu ada adalah net profit, dan kami mungkin tambah di bagian finance, mungkin trading profit. Dan ada, kita belum bahas ini human resource buat minggu depan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang mendekati jam 12, tapi saya akan berikan sedikit gambaran. Ini sebenarnya materi untuk yang minggu depan, tapi saya berikan gambaran saja singkat. Untuk modul MRP itu nanti kita mengatur kayak enterprise resource pengaturannya. Saya akan, ini udah nggak bisa run lagi ya. Ini pengaturan otomatis untuk mirip kayak automatic ini scheduling untuk pemindahan stok otomatis. Ini MRP nanti adalah pembeliannya secara otomatis. Jadi kalau stok di raw material di gudang kurang dari sekian, maka beli dari vendor 1 sekian, beli dari vendor 2 sekian. Jadi ini sangat memudahkan untuk mengotomatiskan proses pembelian raw material khususnya. Otomasi, nanti kita setting otomasi di sini. Terus modul yang HCM dan SRV. HCM ini adalah human resource. Nanti kita akan membicarakan si karyawan itu nanti dapat gajinya berapa, gitu ya. Staff salary-nya berapa per hari. Artinya kalau kita tambah mesin banyak, ya berarti tambah karyawan. Tambah karyawan berarti tambah gaji yang harus dibayar ke mereka. Dan karyawan itu bisa minta bisa tidak puas dengan
pekerjaannya. Karena dipengaruhi oleh sifat dari pribadi masing-masing. Nanti disebut dengan ocean factor. Itu tugas kalian nanti baca, cari literatur di Google. Ocean factor itu apa sih? Openness, consciousness, extraversion, agreeableness, sama neuroticism. Tiap-tiap orang itu punya grafik ocean factor yang berbeda-beda. Jadi orang yang extrovert misalnya akan memiliki nilai extraversion lebih tinggi dibandingkan yang introvert. Bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain, tapi karakteristik dari orangnya. Karakteristik dari orangnya mempengaruhi dia cocok dikerja di bagian apa. Sebagai contoh, nanti ada karyawan untuk bagian marketing. Kalau orang marketing kira-kira orang ekstrovert atau introvert yang cocok? Ekstrovert kan ya, yang lebih terbuka, yang ngomong terus gitu ya, ini terus orang marketing gitu. Jadi kalau kalian menyewa seorang karyawan, kalian letakkan di bagian marketing dan dia punya nilai ocean factor untuk introvertnya lebih tinggi, maka dia akan cepat tidak puas dengan posisinya. Kalau dia cepat tidak puas, maka dia akan menurunkan kinerja dari unitnya. Unit marketingnya nanti tidak akan bekerja sebaik itu. Akan lebih rendah. Dan dia bisa minta berhenti. Kalau dia minta berhenti dan dia sampai kita tidak konseling dia untuk ya ayolah pertahankan atau gimana gitu. Ini masalah human resource soalnya. Maka dia bisa berhenti beneran, dan kalau dia berhenti beneran kamu kehilangan karyawan. Kehilangan karyawan, bagus dong Pak, gaji berkurang. Jangan begitu polanya. Kamu kehilangan karyawan yang tadinya untuk marketing misalnya 3 orang, kamu kehilangan 1. Otomatis kemampuan marketingmu sudah hilang sepertiga. Minimal hilang sepertiga. Tergantung lagi yang sisa 2-nya. Jadi kamu jor-joran keluarin dana di marketing, tapi orang di marketingnya tidak up to the task, nggak bagus juga. Inilah yang terjadi di perusahaan. Jadi kalau kalian mau jadi CEO, jadi direktur, yang dipikirin itu bukan cuma mesin produksi, yang dipikirin itu banyak sekali. Dan itulah nyamannya kalian dengan simulator ini. Kalian dapat gambarannya sekarang bahwa untuk menjalankan sebuah perusahaan, aspeknya sangat luas dan aspeknya bervariatif dan terikat satu sama lain. Ya, nanti saya akan jelaskan sedikit lebih detail nanti di minggu depan ya. Dan nanti sesudah human resource kita akan bahas nanti service. Service ini adalah kita menjual jasa orang. Karyawan kita sewakan ke perusahaan lain. Nanti kalau karyawannya misalnya kerjanya bagus, ya berarti ada pemasukan tambahan. Karyawan kita perkerjakan, kita sewakan. Kayak klub sepak bola punya pemain, dia nggak mainin pemainnya terus disewain ke klub yang lain. Gitu ya.